Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum belajar hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dengan diawali berdoa, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kalian bisa pahami materi yang Ibu sampaikan ya. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, siapkan bukunya. Ya, udah siap. Yang kedua adalah kita buka halaman ketiga. Ya, yang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Ini gambar suasana di pagi hari ya. Suasana di taman kota atau di lapangan ya. Setiap makhluk hidup dapat bergerak karena memiliki organ gerak di tubuhnya. Yang pertama nih, kalian coba lihat apa yang kalian lihat. Ya, nih ada yang berjalan atau berlari, ada yang naik sepeda, main bola, ya ada yang main bulu tangkis ya. Setiap orang dapat melakukan gerakan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan, berlari, naik sepeda ya. Kalian biasanya suka mengamati enggak pas waktu olahraga ya. Banyak macam-macam orang melakukan gerakan ya. Yang kedua adalah ayo membaca. Salah satu ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati adalah dapat bergerak ya. Coba buka halaman selanjutnya, itu halaman yang keempat. Halaman yang keempat yaitu gerak pada makhluk hidup ya. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Namun gerakan yang dilakukan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Bagaimana gerak pada tumbuhan, terus gerak pada hewan ya, dan gerak pada yang dilakukan manusia. Yang pertama adalah gerak pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan bisa bergerak? Ya, kita perhatikan dari yang pertama, bunga yang semula kuncup. Nah, dengan berlahan-lahan bergerak, membuka dikit demi dikit, akhirnya menjadi mekar, menjadi bunga yang indah ya. Dari kuncup kecil, terus setiap hari itu berkembang lagi berlahan-lahan sehingga menjadi mekar. Tumbuhan tidak bergerak, maksudnya tidak bergerak berpindah tempat. Yang kedua adalah gerakan pada hewan. Berbeda dengan tumbuhan, gerak hewan tidak hanya gerakan bagian tubuhnya aja, tetapi dia bisa berpindah tempat. Gerakan pada tubuh maksudnya membesar, itu gerakan pada tubuhnya. Ya, gerakan pada hewan memiliki beberapa tujuan. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk mencari makan, gerakan meloncat, merekam. Nah, untuk melindungi dari predator, misalkan ada musuh. Ya, hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara tergantung dengan habitatnya. Habitat itu apa? Tempat hidup makhluk hidup. Contohnya hewan yang hidup di darat ya, seperti nih kucing, kanguru ya. Yang dia lakukan apa? Berjalan, berlari, melompat ya, merayap ya. Sementara hewan yang bergerak dengan cara terbang, contohnya apa? Burung, kelelawar juga terbang. Terus yang tinggal di air, contohnya ikan, bergerak dengan cara apa? Itu apa? Ya, berenang. Hewan bergerak dengan cara sendiri tergantung tempat habitatnya, yang tinggal di darat, di laut, di udara ya. Yang ketiga adalah gerak pada manusia.
Sama seperti hewan, gerak pada manusia tidak hanya gerakan pada tubuhnya saja, tetapi juga melakukan gerakan berpindah tempat ya. Contoh gerak yang tidak berpindah tempat, contohnya misalkan mengangguk, menggeleng, terus gerakan tangan sewaktu makan, kan itu dari ada makanan diambil masuk ke mulut tanpa menggerakkan tubuh, hanya tangannya aja, menggeleng kepalanya, geleng, terus mengangguk ya. Sementara itu gerakan berpindah tempat misalnya apa? Berpindah tempat berarti dari tempat yang satu ke tempat yang lain, contohnya berjalan, berlari, melompat, berenang ya. Selanjutnya itu gerak pada manusia. Gerakan pada manusia ya. Gerak pada manusia itu dibantu oleh otot dan tulang rangka. Yang pertama adalah otot. Ya, otot nih. Otot disebut dengan gerak aktif. Maksudnya otot dapat bergerak dengan cara ada dua, yaitu kontraksi, mengerut, dan relaksasi atau mengendur. Contohnya berjalan ke depan kakinya, itu kan kontraksi, itu kenceng. Terus ngangkat kakinya ke belakang nih kayak gini, itu relaksasi ya. Berdasarkan fungsinya otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung terdapat di mana? Di jantung. Otot polos terdapat di saluran pencernaan seperti ginjal, rahim ya, tuh otot polos di ginjal dan rahim. Otot lurik terdapat pada gerakan tangan. Di tangan tuh biasanya kalau anaknya orang putih itu ada warna-warna kayak biru, itu namanya otot lurik ya. Yang selanjutnya adalah tulang. Tulang disebut dengan gerakan pasif karena tulang hanya bisa bergerak dengan bantuan otot ya. Di dalam tubuh terdapat 2006 tulang yang saling berhubungan ya. Apa aja itu? Terdapat 2 jenis tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu bersifat elastis dan lentur, biasanya terdapat di tulang rahang dan tulang daun telinga. Kalau coba kalian pencet hidungnya, goyang-goyang, ini ada tulang rawan, ini namanya daun telinga nih yang bisa digoyang-goyangin ya. Tulang keras bersifat padan dan keras. Nah, keras kan susah digoyang-goyangin, itu biasanya terdapat di tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang belakang. Bentuk tulang penyusun rangka bermacam-macam juga bentuknya, yaitu ada tulang pipi, tulang pendek, tulang yang tak beraturan. Nah, lihat gambar selanjutnya. Ya, di sini nih rangka pada tubuh manusia. Tubuh manusia tersusun dari beberapa rangka, yaitu tulang pipa nih, namanya tulang pipa. Tulang pipa biasanya tulang yang panjang yang dalamnya kosong tuh kayak pipa. Tulang pipih ini berada di tulang rusuk, tulang rusuk pelika, tulang tengkorak, itu tulang pipih nih. Terus tulang pendek, tulangnya pendek itu terdapat di pergelangan tangan, tulang tangan kaki ya, tulang tak beraturan nih di sini. Nah, untuk penyangga kita duduk ya. Tulang bersusun atas kalsium zat kalkul yang direkatkan oleh kolagen. Semakin dewasa usia manusia, tulangnya semakin banyak mengandung zat kapur dan semakin sedikit zat perekatnya, sehingga tulang anak-anak itu lebih lentur dibanding tulang orang dewasa. Kalian aja kalau bisa lari sampai 1 jam tuh, main bola, lari, lompat ya,
masih lentur, nggak cepat capek. Beda dengan usia dewasa, naik tangga aja udah kecapean ya. Yang ketiga adalah persendian. Persendian adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Nih persendian, namanya sendi nih. Nih yang terdapat di kaki, tangan yang bisa digerak-gerakkan maju mundur. Ya, sendi ada dua macam, sendi yang memungkinkan tulang bergerak, bergerak saat bisa maju mundur, yang satunya tidak bergerak, nih kayak tulang tengkorak itu enggak bergerak ya. Materinya udah semua selesai. Ya, kalian baca lagi dari depan tentang gerak pada makhluk hidup, ya, pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan gerak pada manusia ya. Kalian pahami, gerak pada tumbuhan bisa bergerak dengan tidak berpindah tempat. Kalau hewan bisa berpindah tempat dan tidak berpindah tempat, sama seperti manusia. Manusia bergerak dengan bantuan apa? Otot, tulang, dan persendian. Selanjutnya itu halaman 7. Jawab pertanyaan berikut, kalian tulis di buku tulis ya, disalin terus dijawab, nanti hasilnya dikirim sama ibu ya. Ibu tunggu ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan, ibu minta maaf ya. Sebelum belajar berakhir, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.